Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-8. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 27, ayat 4-7. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal, demikian pun keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, dan ujian manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ, demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 54-58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 39-45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,"
padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menata diri dan perkataan. Dalam hubungan dengan sesama, orang cenderung mencari kekurangan orang lain dan mengkritiknya. Dengan mencari-cari kesalahan orang lain, kita menyembunyikan kekurangan diri dan merasa diri lebih benar dan lebih baik dari yang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyadarkan kita bahwa kita juga melakukan banyak kesalahan sebagaimana juga orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita juga memiliki kesalahan dan kelemahan dan berusaha mengatasinya, kita tentu tidak mudah menilai dan mempersalahkan orang lain. Apa yang dilarang Yesus bukanlah penilaian negatif yang merusak. Ada kalanya kita diharapkan untuk memberikan kritik yang membangun dan bermanfaat dengan visi dan pemahaman yang benar dan memadai. Jika tidak, maka kita asal mengomentari dan sembarangan mengkritik tanpa dasar karena kita tidak tahu duduk persoalan dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Kita lalu bagaikan orang buta yang menuntun orang buta. Arah keliru, jalan yang salah, dan cara yang tidak tepat malah merusak hidup kita dan sesama kita. Maka jika berbicara, hendaknya kita memiliki pengetahuan yang benar, data yang akurat, bukti yang kuat, serta visi yang benar. Cara kita menilai orang, peristiwa, bahkan kekurangan sesama harus seimbang. Jangan sampai kitalah orang yang lebih besar kekurangannya, malah lebih keliru dibandingkan dengan orang yang dikritik itu. Refleksi diri dan kesadaran akan diri sendiri amatlah penting agar kita tak menjerumuskan orang lain, tetapi menuntun ke jalan yang benar. Kalau Yesus berkata bahwa seorang murid tidak melebihi gurunya, maksudnya adalah bahwa penilaian kita haruslah seperti penilaian Yesus. Orang yang sepenuhnya memenuhi syarat seperti sang guru
akan menilai sesuatu atau seseorang untuk menyelamatkan dan membantu, dan bukan untuk menyakiti atau menghancurkan. Kita perlu menghindari kebutaan dengan mengikuti jejak orang yang bisa melihat dan memiliki paham yang benar tentang kehidupan. Saudaraku terkasih, tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang dapat secara konsisten menghasilkan buah yang baik. Goyangkan saringannya dan sampah akan segera muncul. Kata bacaan pertama hari ini. Kalau bacaan pertama berkata bahwa jangan memuji orang sebelum berbicara, alasannya adalah cara bicara dan buah bibir seseorang adalah batu ujiannya, karena itu mengungkapkan siapa dirinya. Ketika kita bergosip, kita sering memberitahu orang lebih banyak tentang keburukan diri kita sendiri daripada mereka yang kita gosipkan. Begitu kita membuka mulut kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus menerangkan perspektif menilai orang lain atas cara yang lebih positif. Alih-alih mengkritik orang lain, mengapa kita tidak merawat dan menuntun mereka? Penting untuk ditekankan bahwa Injil sama sekali tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki pendapat dan mengungkapkannya. Yang pokok adalah bahwa kita harus menghindari diri dari kecenderungan untuk melihat kekurangan orang lain, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk melihat dan menerima kekurangan kita sendiri. Kitalah yang pertama-tama harus berubah dan berada di jalan yang benar, barulah bisa menuntun sesama kita. Kita harus menanggapi atas cara positif daripada berpikir negatif tentang orang lain atau mencari kesalahan mereka, menata hidup, dan berhenti mengkritik orang lain. Pentinglah kita belajar dari warta dalam bacaan pertama, Kitab Putra Sirak, yang mengatakan bahwa kesalahan orang muncul ketika berbicara, dan itu terjadi karena mereka tidak mempertimbangkan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka tidak menyadari bahwa perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu mengungkapkan kualitas hatinya. Perkataan adalah sarana untuk menguji karakter batin seseorang, karena apa yang diucapkan itu menampilkan diri kita yang sebenarnya. Saudara-saudariku terkasih, kita tentu akan tetap berusaha menata perkataan kita dengan baik. Jangan sampai itu menyebabkan masalah tak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita. Ingatlah selalu perkataan surat Yakobus, yaitu dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
atau juga nasihat surat Petrus, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita upayakan menata diri dan menguasai lidah kita dengan baik, teguh pada kebenaran, berfokus pada keselamatan, dikuatkan dengan nasihat Paulus dalam bacaan kedua. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semoga demikian. Amin.